Besti, masih bersama Mimin di sini. Selain sesi siang, kalian jangan lupa untuk tonton di sesi malam juga ya. Bab 21. James menyetir sendiri pulang ke apartemennya. Jalan raya cukup padat petang itu karena masih sekitar pukul 7 malam. Ada rasa kosong di hatinya, tapi dia harus bertahan toh Laura hanya pergi beberapa hari saja. Jangan kekanak-kanakan, tegumnya pada dirinya sendiri. Akhirnya, James sampai di basement Intercontinental Regency. Setelah memarkir Fortuner putihnya, dia pun langsung naik lift ke unitnya di lantai 12. Ketika dia baru saja duduk di sofa ruang tengah, ponselnya berbunyi. Cukup terkejut melihat calernya, papinya yang menghubungi via video call. James, halo Pi. Tumben nelpon James. Leonard, halo, San. Emang papi nggak boleh nelpon? James, bolehlah. Ada apa, Pi? Tanya James langsung karena dia sedang bad mood saat ini. Leonard, lagi nggak sama pacar kamu? James, Laura sore ini berangkat ke Bangkok soalnya besok ada acara simposium patologis. Leonard, papi mau nanya tentang Laura, dia itu siapa? Ayo cerita dong, papi pengen tahu, San. James agak bimbang karena dia tidak tahu kalau papinya sudah mengetahui semua latar belakang Laura dari anak buahnya. Akhirnya dia memutuskan untuk menceritakan segalanya ke papinya, toh pada akhirnya dia harus meminta restu hubungannya dengan Laura pada papinya. James, oke James ceritain tentang Laura, tapi papi janji dulu nggak bakal marah, pinta James sebelum mulai bikin papinya kaget. Leonard, papi janji nggak akan marah. Ayo cerita papi dengerin. James, jadi Pi, Laura itu dosen James di FKH. James berhenti dan memperhatikan tanggapan papinya terlebih dulu. Leonard, terusin ceritanya. James, dia dosen baru, profesor di lab patologi anatomi. Dia gantiin dosenku yang lagi opname di RS. Jadi James baru kenal Laura sekitar 2 bulan. Tapi James cinta sama dia Pi, sejak pertama bertemu. James yang PDKT dan ngejar-ngejar Laura. Dia first love-nya James. Leonard masih menyimak penuturan pangeran kecilnya. Dia begitu takut kalau pangeran kecilnya itu akan terluka karena patah hati. James baru pacaran pertama kali ini. Di antara ketiga jagoan kecilnya memang James yang paling lembut hati dan selalu dia lindungi. Liray dan Michael dari kecil memang sudah bandel dan watak mereka keras, tidak seperti James yang lebih kalem. Tapi di antara ketiga anak laki-lakinya justru James yang paling jenius dan memperhatikan pendidikannya. Dari kecil James selalu peringkat 1 di sekolahnya. Maka ketika James ingin kuliah di bidang yang sama sekali berbeda dengan bidang bisnis keluarga mereka, Leonard tidak menentangnya. Leonard, James, papi tidak melarang kamu berpacaran dengan Laura. Sekarang berapa usia Laura? James, Laura 32 tahun ini. Kami berbeda 11 tahun, Pi. Apakah itu buruk? Leonard, enggak James. Beda usia tidak masalah kalau kamu tidak akan berubah perasaan pada Laura bila dia menua lebih cepat dibanding kamu. Wanita lebih cepat menua. James terdiam dan berpikir dalam. Lalu dia pun berkata lagi. James, Pi, James hanya ingin satu wanita di hidup ini. James hanya cinta pada Laura. Ini baru beberapa jam dia pergi jauh dari James, perasaanku sudah kacau balau. Kami biasa tidur bersama sekalipun tanpa melakukan aktivitas se-asteris kesual. James insomnia kalau tidur tanpa Laura belakangan ini. Leonard tertegun mendengar cerita James, ini sesuatu yang tidak dilaporkan oleh anak buahnya yang mengikuti James. Ada ketergantungan fisik antara putranya dan gadis itu. Leonard menjadi sangat khawatir kali ini. Dia pun memijat pelipisnya yang tiba-tiba terasa pening. Leonard, James, apa kamu sudah siap menemui orang tua Laura? Apa perlu papi yang menemanimu melamar Laura? James, Pi, James sempat memikirkan hal ini juga. Tapi sepertinya belum tepat waktunya. James masih mahasiswa yang belum lulus kuliah Pi, sedangkan Laura itu gelarnya profesor,
lulusan luar negeri pula. James minder, Pi, kalau mau melamar Laura ke papa mamanya. Leonard menghela nafas dengan berat. Leonard, papi juga berpikir hal yang sama. Sekalipun secara aset dan uang kamu punya banyak dan cukup untuk menghidupi Laura bahkan sampai 7 keturunan. Belum lagi warisan papi buat kamu dan abang-abangmu sangatlah besar. James, kalau itu James paham sekali, Pi. James selalu memanjakan Laura dengan sumber daya yang James punya. Tapi dia berbeda Pi dibanding dengan cewek-cewek lain yang James kenal. Dia tidak materialistis dan dia itu tipe wanita yang harga dirinya sangat tinggi. Papi harus kenalan dengan Laura. Nanti pasti papi mengerti apa yang James maksud. Hahaha, dia itu benar-benar mengikis ego James sampai James rela berlutut di hadapannya memohon ampun. Leonard merasa terkejut untuk kesekian kalinya mendengar pengakuan putera bungsunya. Sepertinya Laura ini wanita yang teramat spesial untuk James. Cantik, cerdas, profesional, bisa memasak, mandiri dan tidak materialistis. Apalagi tadi yang James katakan tadi. Sulit mendapatkan wanita yang seperti ini, sungguh menantu idaman. Leonard, James kamu bikin papi penasaran sekali dengan Laura. Begini saja, nanti kalau Laura sudah pulang dari Thailand, kabari papi lagi. Papi mau ketemu dia ke Jogja saja kalau kalian sibuk. Papi akan coba bertemu dengan papa mamanya Laura sekalian. James lega mendengar kata-kata papinya dan bersorak gembira. Dia tak menduga papinya akan begitu mudah menerima Laura. James, wah papi baik banget. James, sayang papi. Leonard tertawa mendengar pujian James, hatinya menghangat menerima ekspresi kasih sayang putera kesayangannya. Leonard, oke. Ya sudah dulu kalau gitu ya James. Papi tutup teleponnya. Jangan insomnia malam ini, Laura pasti baik-baik saja. Apa perlu papi kirim bodyguard ke Thailand untuk mengawal Laura? James, terserah papi aja, tapi jangan sampai ketahuan Laura nanti dia ngambek sama James lagi. Gak sanggup James kalau dicuekin Laura. Leonard pun meledak dalam tawa. Leonard, hahaha. Oke deh. Bye, James. Papi tutup teleponnya sekarang. James meletakkan ponselnya di meja ruang tengah lalu berjalan mengambil minum ke kulkas. Dia pun tak sengaja melihat Tupperware berisi sisa melon sorbet yang dibuat Laura kemarin. Dia pun mengambil Tupperware itu dan meletakkannya di meja pantry lalu mengambil mangkok keramik dan sendok. James menyendok sorbet melon yang berwarna hijau muda itu seperti waktu Laura mengambilkannya, mengikisnya dan membuat bentuk bulat lalu memindahkannya ke mangkok keramik. James pun menyuap sesendok dan menikmati rasa dingin manis itu di mulutnya, memejamkan matanya terkenang dengan kemesraan mereka minggu siang itu. Kenangan itu membawa perasaan rindu yang terasa sendu di hatinya. James menghabiskan sorbet di mangkok dan meletakkannya di wastafel untuk dicuci oleh cleaning service. Kemudian dia memasukkan kembali Tupperware itu ke freezer. James melirik jam tangannya, ternyata sudah pukul 20.10. Dia sampai lupa belum makan malam. Rasanya agak malas makan. Jadi James memesan burger McD delivery. James duduk lagi di sofa dan menunggu kabar dari Laura. Mungkin Laura belum mendarat di Bangkok. Dia tetap mengirimkan pesan WA pada Laura. Hei, apa sudah sampai di Bangkok Haniku? Masih belum ada balasan. James pun gelisah.